Mohon kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Hartawan SH dan Bapak Darmin SE untuk menyimak. Pertanyaan. Tantangan terbesar dari pembangunan adalah kesenjangan kota dan desa, kaya dan miskin, daerah marginal dan non-marginal dalam bingkai NKRI dan kondisi pandemik COVID-19. Kebijakan dan strategi apa yang saudara nanti lakukan jika terpilih dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemulihan kondisi pasca COVID-19 bagi masyarakat Bengkulu Selatan? Durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyadari bahwa kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19 yang sedang menyakit, sehingga kondisi perekonomian masyarakat sangat terpuruk, baik di perkotaan maupun pedesaan. Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam rangka pemulihan kondisi ini. Pertama, di pedesaan, barangkali kondisi ekonomi yang sangat berdampak pada masyarakat itu pada sektor pertanian, maka kita akan memacu sektor pertanian ini dalam rangka mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk saat ini. Kami beranggapan bahwa tingkat ekonomi masyarakat di sektor pertanian ini sangat berpengaruh bagi tingkat perekonomian secara keseluruhan, maka sektor pertanian akan kita dorong mulai dari penanganan prapanen sampai kepada pasca panen yang akan menjadi strategi kami ke depan, yaitu diantaranya hasil-hasil pertanian harus kita dongkrak, diantaranya komoditi pertanian jagung, padi dan palawija, semuanya harus bisa bersaing sehingga mendapatkan harga yang stabil para petani pada tingkat harga yang wajar. Kemudian juga di tingkat perkotaan barangkali karena di perkotaan terbesar adalah sektor perdagangan dan PNS yang tentunya juga berpengaruh bagi perekonomian, perdagangan barangkali yang tentunya kita dongkrak dengan memanfaatkan pasar-pasar tradisional yang perlu kita dorong. Bagaimana tingkat perekonomian ini bisa bergeliat dengan tatanan ekonomi di pedesaan ini. Terima kasih. Waktu habis. Kita beri aplaus untuk calon nomor urut 1. Baik, saya akan membuka amplop untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak baik-baik. Kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Budiman dan Helmi Paman, pertanyaannya, pada naskah visi dan misi yang saudara susun, disebutkan bahwa misi saudara meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan berkarakter melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Berkaitan dengan kondisi keragaman budaya, seni tradisi, dan agama, apa kebijakan strategi saudara dalam bentuk program nyata terutama menghadapi revolusi industri 4.0 dan menjaga keutuhan NKRI di tengah pandemi COVID-19? Durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melakukan pembinaan terhadap dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila, kemudian toleransi umat beragama, kemudian pembenahan tata birokrasi, peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, pelayanan kesehatan yang prima, kemudian penataan atau tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, kemudian silakan tambah. Saya akan menambahkan dalam rangka peningkatan SDM yang cerdas dalam menghadapi dalam rangka COVID-19 ini, di mana tadi telah disampaikan oleh calon bupati
karena untuk menghadapi tantangan ke depan tentu kita perlu lebih mengedepankan prinsip-prinsip daripada keadilan agar mereka lebih berbuat nyaman, tenang dalam melaksanakan suatu kegiatan, agar mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka baik di desa maupun di perkotaan. Tentu kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang lebih positif agar mereka, ekonomi mereka lebih terjamin dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Barangkali itu, terima kasih. Masih tersisa waktu. Kami tambahkan lagi, dalam rangka reformasi birokrasi, tentu kami akan menata pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, di tangan saya pertanyaan untuk calon nomor urut 3. Bapak Gusnan Mulyadi dan Bapak Rifai Tajudin. Mohon disimak baik-baik. Transparansi merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan, terutama untuk menjaga harmonisasi antar pemimpin. Apa upaya konkret saudara berdua dalam menjaga stabilitas birokrasi pada tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat di saat dan setelah pandemi COVID-19? Durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi dalam pelaksanaan birokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, kami telah melakukan penataan peningkatan sakip. Karena dengan sakip ini telah diatur sedemikian rupa tentang tanggung jawab dan kewenangan antara bupati, wakil bupati, dan OPD. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara semua pihak dan sesuai dengan tusi masing-masing. Dan akhirnya bupati, wakil bupati, serta OPD itu berjalan fokus pada indikator kinerja yang berdasarkan leveling tusi masing-masing. Dan perbaikan sakip ini sudah kami lakukan secara berjenjang sehingga Bengkulu Selatan yang kemarinnya selalu mendapatkan nilai C dan saat ini sudah memperoleh nilai CC dan insya Allah nanti akan menuju ke nilai A. 1,5 tahun kami memimpin Bengkulu Selatan, kami sudah buktikan terbangunnya harmonisasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Hal ini kami tunjukkan bahwa kami mampu meyakinkan pemerintah pusat sehingga program-program pemerintah pusat kami jalankan dengan baik di Bengkulu Selatan. Seperti program Pajale dari pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri PDT sendiri datang ke Bengkulu Selatan waktu itu. Replanting sawit, penyelesaian irigasi air nipis Seginim yang sudah 15 tahun lebih tidak selesai-selesai, sekarang selesai dengan baik. Dan insya Allah beberapa yang dulu terabaikan lahan segini semua bisa digarap 3 kali masa tanam dalam 1 tahun. Demikian juga dengan pembangunan Tebak Gelumpai, peningkatan ruas jalan nasional yang sekarang sudah mulai dikerjakan. Tidak hanya pemerintah pusat, kami pun menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan sektor swasta atau BUMN untuk menjamin realisasi program prioritas yang dicanangkan tanpa membebani APBD, yaitu bekerjasama dengan pihak swasta, perbankan, dan beberapa pihak lain, sehingga Bengkulu Selatan tidak begitu tergantung dengan APBD yang sekarang sedang jeblok di tengah COVID-19. Waktu habis. Kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor urut 3. Baik, di tangan saya ada pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4, Dewi Sartika dan Bapak Marwan Iswadli. Mohon disimak baik-baik. Misi dan visi saudara adalah meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kesatuan. Salah satu indikatornya adalah terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. Meskipun Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Apa program saudara berdua dan bagaimana strategi pelaksanaannya dalam rangka menjaga keutuhan umat beragama dalam bingkai NKRI di era global saat ini? Durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa di Bengkulu Selatan itu mayoritas adalah beragama Muslim. Ada sedikit yang beragama yang lain-lain. Namun kami akan selalu meningkatkan rasa toleransi beragama antara satu agama dengan agama yang lain dengan cara saling menghormati, memberikan mereka kebebasan untuk beribadah, memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa
kita harus menghargai apapun agamanya, karena di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, begitupun artinya di Bengkulu Selatan, memberikan kebebasan umat beragama selain agama Islam untuk mendirikan tempat ibadah, memberikan keleluasaan mereka untuk beribadah. Selain itu juga, kami selalu akan berdiskusi dengan berbagai macam agama yang ada di Bengkulu Selatan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Bengkulu Selatan, sehingga para pemuka-pemuka agama yang ada di Bengkulu Selatan merasa satu, merasa dianggap, dan merasa mereka berada di wilayah Bengkulu Selatan dan mereka akan nyaman melakukan ibadah. Kemudian selain itu, kami juga akan memberikan di sekolah-sekolah. Kalau selama ini di sekolah-sekolah di Bengkulu Selatan hanya ada pelajaran agama Islam saja, kami untuk ke depan apabila kami menjadi Bupati Bengkulu Selatan, kami mengakomodir bahwa anak-anak yang tidak beragama Islam di sekolah-sekolah juga akan mendapatkan pendidikan agama, karena nanti akan ada ujian nasional pun tentang agama yang berbeda dengan Muslim. Artinya mereka juga mendapatkan kesempatan, mereka juga mendapatkan pembelajaran, sehingga anak-anak yang tidak beragama Muslim pun merasa nyaman tinggal di Bengkulu Selatan dan tidak merasa berbeda dengan teman-temannya yang beragama Muslim di Bengkulu Selatan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor urut 4.